Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Baik. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita sebelum masuk pada kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita awali kegiatan belajar kita pada hari ini dengan berdoa. Doa dipimpin oleh adik Hanidun. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Adik-adik sekalian, moga-moga keadaan kita pada hari ini baik-baik saja. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang paling menyenangkan buat kita. Adik-adik sekalian, saya mau absen satu persatu dulu ya. Serta Abdul Qadir Imran. Waduh. Baik. Adam Hau. Hadir. Raplinono tidak hadir, kenapa? Sakit. Jadi kalau sakit, saya sampaikan ya, kalau sakit nanti tolong dibuatkan surat sakit ya. Baik, masih ingat di pertemuan kemarin materi yang kita sudah pelajari? Jadi pelajaran pada minggu lalu adalah tentang mengelola kualitas air. Jadi dalam pengelolaan kualitas air itu terdiri dari beberapa macam alat yang digunakan. Sudah dicoba ya? Jadi sekarang setelah kita melewati pembelajaran tentang mengelola kualitas air, pada hari ini, pada pertemuan kali ini kita masuk pada pembelajaran mengenai pemberian pakan. Ya, pemberian pakan pada pembesaran ikan. Baik adik-adik sekalian, saya akan tampilkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 ya. Jadi yang pertama, baca bersama-sama. Sesekali mampu menganalisis penentuan pemberian pakan. Yang kedua, sesekali mampu menerapkan teknik pemberian pakan dalam pembesaran ikan. yang ketiga, Sesekali mampu melakukan interpretasi dan mengalihkan berdasarkan pelajaran ada. yang keempat, Sesekali mampu membuat rangkuman data sesuai spesifikasi dan tujuan. Oke, inilah tujuan kegiatan belajar kita pada hari ini. Nah, sekarang kita masuk pada kegiatan pretest, ya. Masuk ke pretest. Oke. Jadi saya akan bagikan lembaran kertas untuk menjawab pretest. Silakan dibagi. Silakan. Silakan dijawab ya. Oke. Sudah ada 2 orang yang sudah mengantar, sudah selesai. Oke, waktunya tinggal 3 menit. Oke. 3 menit lagi. Yang sudah selesai silakan diantar. Ini sebagai ujian buat kalian yang saya sampaikan, pelajari materi yang sudah saya berikan. Oke,
baik adik-adik sekalian, setelah mengerjakan pretest, kita masuk pada penampilan video. Jadi di video ini saya harap kalian bisa mencermati, menyimak dengan baik apa yang ditampilkan di video itu. Apabila ada hal-hal penting yang perlu kalian catat, silakan dicatat. Sebentar kita akan bahas bersama. Ya? Oke. Perhatikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan tetap semangat dalam usaha budidaya ikan, khususnya ikan lele. Pakan merupakan kebutuhan utama. Hal ini karena pakan dapat menentukan tingkat pertumbuhan ikan. Di samping itu, pakan juga merupakan komponen penting dalam biaya operasional usaha budidaya ikan lele. Hal ini bertujuan agar zat-zat beracun dalam air kolam, terutama pakan permukaan air kolam, sudah berinteraksi dengan matahari karena proses oksidasi pada air kolam. Sehingga pakan yang kita berikan saat timbulkan ikan lele termasuk dalam perut ikan tidak tercampur oleh zat-zat beracun yang menyebabkan perut kembung akibat infeksi bakteri saluran nafas ikan. Untuk selanjutnya, poin yang kelima yaitu terapkan teknik pendampingan pakan. Oke. Jadi setelah menonton video tadi, kira-kira ada poin-poin penting yang kalian catat ya, yang jadi bahan pertanyaan. Oke, apa yang jadi bahan pertanyaan dari tampilan video tadi? Oke, Halidul, apa yang perlu hari ditanyakan? Apa yang akan terjadi jika pemberian pakan terlebih? Oh, bagus. Ini pertanyaan yang bagus. Apabila kita memberikan pakan secara berlebihan ke kolam, ke ikan, maka yang akan terjadi yang pertama adalah rusaknya kualitas air. Ini akan berdampak terhadap kualitas air. Kemudian yang kedua, kesehatan ikan pasti juga akan terganggu. Yang berikut adalah dampak terhadap ekonomi. Coba adik-adik sekalian berpikir bagaimana jika kita memberikan pakan yang baik supaya ikan bisa tumbuh dan sehat dan seimbang. Bagaimana caranya kita memberikan pakan supaya ikan bisa tumbuh sehat dan seimbang? Coba silakan diskusikan. Bagaimana memberikan pakan, bagaimana caranya ya memberikan pakan supaya ikan bisa tumbuh sehat dan seimbang. Silakan dipikirkan, diskusikan. Sudah? Sudah ada yang tahu? Sudah. Oke. Menurut Halidun apa ya? Harus tepat waktu. Oke, harus tepat waktu. Apa lagi? Yang lain? Apa? Memberikan pakan yang memiliki nutrisi yang sesuai kebutuhan ikan. Oke, bagus. Yang berikut siapa lagi? Oke. Harus sesuai dengan berat bobot ikan. Oke, jadi pakan itu semuanya ini bagus jawabannya ya. Jadi memberikan pakan itu harus sesuai dengan ukuran bobot dan bobot daripada ikan itu. Tidak mungkin ikan yang kecil kita mau kasih pakan yang besar. Jadi ukuran mulutnya berbeda. Ya. Jadi harus lebih besar ukuran mulut daripada
ukuran pakan. Oke, kemudian yang berikut memiliki nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan ikan. Bagus. Kemudian harus tepat waktu. Ya, harus tepat waktu. Jadi dia punya frekuensinya pemberian pakan itu harus diatur. Kalau seandainya kita memberikan pakan dengan frekuensi 4 kali sehari, baik. Setelah ini saya akan bagi jadi 3 kelompok ya. Membentuk kelompok, untuk kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sana ya, kelompok 3 di situ. Oh, sudah lihat instruksi saya? Oke. Untuk kelompok 1 di sini, Farel Prasetyo di sini kelompok 1. Oke. Seperti kelompok kita kemarin, masih ingat ya? Ya. Oke. Jadi pesertanya sesuai dengan peserta yang kebetulan yang sudah saya beri. Ini sudah ada tujuan. Kemudian alat perubahan. Nantinya kita akan melakukan praktek. Kegiatan yang akan kalian laksanakan. Langkah-langkah kegiatan. Oke, jadi sudah dibagi kelompok ya. Oke. Jadi tiap kelompok silakan tulis jawabannya di sini ya. Mencari informasi dan sumber buku internet dan lain-lain mengenai jenis pakan, kemudian kebutuhan nutrisi dan metode pemberian pakan, jenis-jenis pakan, kebutuhan nutrisi. Silakan cari internet. Jadi untuk praktik ini apa saja kebutuhan alat dan bahan yang kita gunakan? Timbangan. Yang pertama timbangan. Jadi kolam, apalagi? Benih ikan. Wadah untuk pakan. Alat ukur. Alat ukur apa? Alat ukur panjang benih ikan. Kemudian bobot apa? Tangkap. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Silakan. Dan kelompok 2 nanti gantian ya. Oke. Jadi ditangkap dulu ikannya. Alat tangkap. Kelompok 3 di wadah yang padat. Kemudian yang lain silakan mengamati ya. Yang anggota kelompok yang tidak beraktivitas silakan menulis, catat. Dan kelompok 2 tetap di tempat. Jadi yang ini masih bagian kelompok 1 dan kelompok 3. Panjang. Kasih hidup itu
hidupkan timbangan. Jangan dia begitu. Ya, sebagai sampel berapa ekor ya? Akan ganti lagi dengan yang lain. Silakan ya. Ditangkap 30% dari biomasa ya, itu sebagai sampel. Jadi diukur panjang, diukur berat. Oke, tampung dulu, nanti diukur satu ekor. Timbangannya di mana sudah ada? Siapkan timbangan di belakang barang. Di atas meja. Sportivo. Sebelumnya dulu sportivo. Oke, yang kelompok 2 bagaimana? Sudah didapat hasilnya? Jadi ini berat ikan ya? Ini berat 37 tambah 27 tambah 24 tambah 60 sampai 20. Berat. Pas. Kemudian berapa kali kamu kasih makan tiap hari? Satu hari mau bagi berapa kali? Pagi, pagi sore berarti 2. Jadi bagi 2 lagi. Bagi 2 lagi untuk 2 kali pemberian pagi sore. Ya. Kalau dibagi 2 dapatnya berapa? Ini untuk 28,35. Kalau ikan sudah tidak mau makan, pemberiannya dihentikan. Dan sore itu disendirikan ya, jangan sampai akan dapat diberikan sekalian dengan yang frekuensinya di pagi hari. Jadi frekuensi pemberian pakan itu diberikan 2 kali. Oke, sudah? Kalau sudah, ayo kembali ke tempat masing-masing. Betul. Oke. Sekarang yang kelompok berikut sudah sampai di tempat berapa hasil pengamatannya? Sudah semua? Sudah. Oke. Jadi kalau sudah, silakan mempresentasikan di depan. Kira-kira kelompok 1 sudah siap untuk maju di depan. Silakan kelompok 1 untuk maju. Namun sebelum mempresentasikan, saya ada speaking sedikit. Ya? Oke. Perhatikan saya, lihat saya. Ya. Silakan ikuti apa yang saya sebutkan. Tapi jangan ikuti apa yang saya pegang, ya? Pegang kepala, pegang telinga,
pegang perut, pegang hidung, pipi kiri, pipi kanan, telinga kiri, telinga kanan. Di antara kelompok yang akan mempresentasikan saya tunjuk kelompok 2. Silakan maju. Dan yang lain silakan menyimak apa yang akan dipaparkan hasil dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemberian pakan. Untuk itu, hadir. Terima kasih. Kami dari kelompok 2 yaitu mendapatkan bibir warna orange yang berjumlah ikan 30 ekor. Yang panjang ikan sampel 1 sama dengan 5 cm, berat 37 kg. Sampel 2 sama dengan 7 cm, 27 gram. Sampel 3 sama dengan 6 cm, berat 24 gram. Sampel 4 sama dengan 5 cm, berat 60 gram. Sampel 5 sama dengan 5 cm, berat 21 gram. Sampel 6 sama dengan 5 cm, berat 20. Dengan jumlah rata-rata berat 189 gram, panjang 33 cm. Jumlah semua 189 bagi 6 sama dengan 31/5. Rata-rata pakan 31 bagi 5 kali jumlah ikan sama dengan 31,5 kali 30 kali 3% sama dengan 28,35 gram dalam 1 hari. Dibagi 2 kali per hari 14,175. Dan sekian, apakah ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Kadir. Saya akan mengajukan pertanyaan. Mengapa kalian hanya mengambil sampel 6? Terima kasih. Kami akan menjawab, itu dijawab oleh Pak Dawa. Karena jumlah ikan dari 30, kami hanya mengambil 6 sampel. Apakah jawaban kami sudah tepat? Ya, tepat. Apakah kelompok lain ada yang bertanya? Pas. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dari perwakilan dari kelompok 2. Oke, jadi saya berterima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil praktek pada hari ini. Intinya daripada kegiatan yang kita sudah laksanakan ini, uji coba pakan, tadi sudah menggunakan sampel. Ada yang menggunakan 6 sampel, 6 ekor sampel untuk mengetahui berapa kebutuhan pakan per hari. Ada yang sudah menggunakan 4 sampel dari jumlah 30% dari jumlah ikan yang ada. Ada yang menggunakan 10 ekor sampel dari ikan yang ada di kolam masing-masing. Dan tadi sudah didapatkan hasil untuk kebutuhan pakan sehari setiap kolam, ya. Setiap kelompok sudah bisa telah menentukan kebutuhan pakan per hari untuk
ikan yang ada di kolam masing-masing. Nah, kemudian untuk mengetahui kebutuhan itu, kebutuhan pakan tadi, jangan lupa dari sampel itu kita ukur setiap sampel. Sekali lagi, sampel itu kita ukur satu persatu, panjang kemudian berat. Dari berapa ekor sampel itu kita jumlahkan hasilnya. Hasil ukuran beratnya berapa, panjangnya berapa. Dari berat kita setelah jumlahkan, kemudian kita bagi sesuai jumlah sampel itu ya. Kita bagi kembali dengan jumlah sampel, kalau 6 ekor kita jumlahkan beratnya, kita bagi kembali dengan jumlah yang sampel itu. Kemudian kita sudah dapatkan rata-rata sampel itu. Nah, jadi ini sebagai contoh ya, dari gambaran dari jumlah ikan yang ada di kolam itu, bahwa ukurannya seperti ini ya, seperti yang sampel ini, rata-ratanya seperti itu. Sudah paham semuanya? Oke. Kalau sudah paham, baik, kita akan ke post test dulu ya. Semua perhatikan ke papan layar ini. Perhatikan ada post test. Ya. Silakan disalin jawabannya ya, ditulis ya. Bisa lihat semuanya? Ya. Jelas? Ya. Oke. Oke, jadi sudah selesai post testnya, semua sudah nganter ya? Apa masih ada yang belum selesai itu? Sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Kita masuk ke refleksi. Ini lewat refleksi saya pagi. Akan diisi. Jangan lupa nama ya, ditulis nama. Kelas. Sudah diisi dengan lebar refleksi kan? Ya. Silakan kumpulkan. Ya. Kira-kira kau simpulkan bagaimana kegiatan pembelajaran pada hari ini? Pemberian pakan ikan sangat tepat, penting untuk mendukung pertumbuhan kesehatan dan produktivitas ikan. Pemilihan jenis pakan yang sesuai dengan kebutuhan jenis ikan. Oke, bagus. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Saya akan sampaikan rencana pertemuan berikutnya. Kita akan masuk ke materi tentang, masih ingat dari susunan materinya? Jadi kita akan masuk ke materi tentang pembesaran ya. Terima kasih, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum